siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana juga. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, aman dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta permaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Kita sorga bergema, lahir Raja
Raja mulia, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kebajikan, kemurahan-Mu mengikuti aku seumur hidupku. Ku berdiam dalam rumah Tuhan sampai selamanya.
berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku. Halo teman-teman yang sudah pulang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua yang menikmati ibadah online hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan bagi kami untuk kami bisa menikmati ibadah online. Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, biar Tuhan pakai setiap perkataannya yang bisa menjadi rema bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy Sunday teman-teman, welcome home kepada teman-teman yang bergabung. Nah, bulan ini, udah bulan Desember nih, bulan yang baru lagi, dan kita ada tema baru yaitu To be a disciple is a faith journey. Ya kan, yang arti dalam bahasa Indonesia adalah kalau dibikin simple itu tuh perjalanan iman seorang murid gitu loh. Jadi untuk menjadi seorang murid itu adalah sebuah perjalanan iman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam tema yang baru, seperti biasa lah, kita flashback dulu nih sama yang bulan lalu, ya kan? Nah, bulan lalu saya ngajarin kalau untuk menjadi murid Yesus itu perlu habit yang mirip Yesus, yaitu apa tuh? Pertama, berdoa, pujian penyembahan, terus apalagi? Ada yang lupa, satu, yaitu baca Alkitab. Nah, ada yang baca Alkitab nggak? Kalau baca Alkitab pasti nyadar bahwa bulan lalu ada kesalahan. Tapi kesalahan ini disengaja atau enggak? Ayo. Nah, kesalahannya itu adalah di Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Nah, ternyata yang nyadar itu cuma dua orang, yaitu Firdi dan Koferi Velani. Mereka nyadar bahwa Yohanes yang dibahas di sini adalah Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes muridnya Yesus. Nah, yang lain gimana? Udah baca Alkitab belum? Dan sadar nggak kalau ini ada kesalahan? Nah, saya dengan rendah hati sekali mohon maaf atas kesalahan ini. Ya, namanya juga manusia, ya kan? Kalau bikin salah, tinggal minta maaf aja, koreksi, jangan bikin lagi, bertobat. Ya kan? Jangan udah bikin salah, nggak mengakui, suruh DM. Next. Nah, balik lagi nih ke tema kita bulan ini, yaitu to be a disciple, ya kan, is a faith journey, ya kan. Nah, saya waktu tahun 2020 kemarin bulan September, punya kesempatan untuk road trip. Jadi kita berjalan dari Jakarta, nyetir ya, bukan jalan-jalan capek. Jadi nyetir dari Jakarta sampai Bali gitu loh, sekitar 1.300 sampai 1.500 km, karena kita road tripnya itu Jakarta, Semarang, Surabaya. Nah, jadi dalam perjalanan itu, ya kan, kalau kita ngebut
melewati aturan yang ditetapkan gitu ya, pasti akan lebih cepat sampai. Cuman saya nyetirnya itu tuh cuman 100 sampai 110 kilometer per jam aja gitu loh. Jadi kita menaati peraturan yang ada ya kan. Nah, dari Jakarta sampai siang itu udah sampai di Semarang. Kita makan siang di Semarang. Nah, tadinya rencananya itu dari Semarang itu langsung ke Surabaya. Jadi kita rencananya itu makan malam di Surabaya. Tapi karena ada saran-saran ya kan, jadinya kita dari Semarang ke Borobudur dulu. Nah, karena ada saran-saran, nah jadinya kita dari Semarang malah ke Borobudur. Kita ngeteh dulu ya kan di Borobudur. Akhirnya kita makan malam di Borobudur gitu, di sekitar ada Borobudur. Dan kita sampai di Surabaya itu sekitar jam 2 pagi. Akhirnya kita sampai hotel jam 2 pagi, tidur seadanya. Jam 7 pagi udah harus jalan lagi ke Bali dan sore baru sampai Bali. Nah, apa sih yang mau disampaikan dari perjalanan ini? Ya kan, liburan? Bukan. Maksudnya dari kita sebagai murid, ya, perjalanan itu nggak sesuatu yang mulus juga gitu loh. Kadang kita udah menetapkan, kita tujuannya mau ke situ. Ya tentunya sebagai seorang murid Yesus, tujuan kita adalah menjadi sempurna seperti Yesus gitu loh. Menjadi semakin mirip Yesus. Tapi dalam perjalanannya, ya kan, dari mulai kenal Yesus, memutuskan untuk ikut Yesus, terus proses perkembangan dalam rohani dan iman kita, kan nggak selalu mulus gitu loh. Tapi hal ini bukan menjadi sebuah masalah kan, karena setiap orang punya pace-nya, punya masanya masing-masing gitu loh, ya kan. Jadi mungkin ada orang yang kalau kita lihat nih ya, saya punya anak namanya David gitu ya. Nah dia udah umur 4 tahun tapi bicaranya masih kurang gitu loh. Tapi kalau kita lihat ada member kita di sini yang punya anak perempuan, ya kan, baru berapa tuh? Yora baru berapa, Fir? Baru 2 tahun, tapi udah mulai bawel-bawel gitu loh. Nah, ya kan, jadi setiap orang punya pace-nya sendiri gitu loh. Kita nggak bisa salahin itu. Yang penting kita benar-benar terus belajar gitu, atau terus mengajarkan, ya kan. Nah, yang penting adalah kita tidak pernah berhenti gitu teman-teman. Kalau kita berhenti, contohnya kalau misalnya saya dari Jakarta tadinya mau ke Bali, ya kan. Nah, pas di Semarang, nggak jadi berhenti aja di Semarang deh, jangan nyampe ke Bali gitu loh. Kalau kita punya tujuan untuk menjadi semirip mungkin dengan Yesus, terus kalau waktu pas kita gagal, kita berhenti, wah nggak jadi dong, ya kan. Itu sama ini mirip seperti yang diajarkan sebelum-sebelumnya oleh rekan-rekan pastor saya ya kan, tentang kegigihan, keuletan, segala macam itu ya kan. Mungkin ini bukan hal yang baru, tapi saya mau bahas ini kenapa? Ini penting teman-teman ya kan. Seperti kalau misalnya kita gini loh. Kalau kita kalau saya nih ya, pengalaman pribadi saya share sedikit. Nah, saya mengenal Yesus itu bukan mengenal Yesus deh. Pertama kali ke gereja. Ya, pertama kali ke gereja itu sekitar tahun 2004-2005 gitu loh. Ya kan. Jadi saya itu waktu itu baru putus cinta. Jadi waktu itu saya baru putus cinta, teman-teman, ya kan. Jadi tuh rasanya dunia runtuh, tak ada harapan. Isinya denger lagu-lagu yang mellow yang bikin pengen gitu loh. Ya kan, terus ada teman saya yang teman satu band waktu itu ya kan, yang ngajakin, "Wan, ke gereja aja malam minggu, daripada malam minggu madesu ya kan, malah inget-inget si itu terus gitu loh." Ya kan, terus saya pikir waktu itu saya tuh anak band, teman-teman, ya kan. Rambut gondrong, terus pirang, ya kan. Dan kayaknya itu bukan bukan suatu penampilan yang umum gitu di gereja ya kan. Jadi ya saya menolak gitu loh. Terus akhirnya diajak lagi, nolak lagi, diajak lagi sampai akhirnya nggak bisa nolak. Kenapa? Karena udah 6
enak juga sedih-sedih mulu di rumah, malam minggu nggak ngapain karena udah nggak punya pacar ya kan. Nah jadinya saya ikutlah ke gereja waktu itu di salah satu gereja di Kelapa Gading. Kok Ferry tahu ini nih gerejanya yang mana. Nah waktu pas saya ke gereja itu ya kan ya seperti saya harapkan lah ya, bahwa semua mata tertuju pada saya gitu loh. Siapakah ini orang yang gondrong rambutnya pirang tiba-tiba nongol di gereja ya kan. Tapi saya menemukan sebuah penerimaan gitu loh teman-teman. Akhirnya dari situ akhirnya saya balik lagi ke gereja itu, balik lagi ke gereja itu, balik lagi ke gereja itu sampai saya memberikan diri untuk dibaptis, memberikan diri untuk mengikuti Yesus gitu loh. Tapi apakah ketika saya mau memutuskan diri untuk ikut Yesus, perjalanan iman saya itu stop? Enggak. Saya belajar terus dan banyak sekali pertanyaan yang di kepala saya waktu itu. Kakak rohani saya mungkin juga udah pusing kali ya, nanya ini, nanya ono tentang kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu, tentang Alkitab, tentang firman, tentang Yesus dan lain-lainnya gitu loh. Tapi dengan perjalanan itu, ya kan, apakah semuanya mulus? Enggak juga. Kadang-kadang saya bikin kesalahan, teman-teman. Kadang-kadang saya bikin salah. Oh iya, ternyata jatuh dalam dosa. Bertobat, bangkit lagi. Terus ada bikin salah lagi, bertobat, bangkit lagi. Ya kan, sampai akhirnya saya mendengar seorang pengkhotbah yang membahas kitab Ayub. Waktu itu dia khotbah dari jam 7 malam sampai jam 12 malam. Tapi saya nggak beranjak. Wah, saya bener-bener, kitab Ayub bisa se-wow itu gitu ya, segala macam gitu. Dan akhirnya saya tahu interest saya itu di mana gitu loh. Saya demen dengan pengajaran Alkitabiah gitu loh. Akhirnya saya mulai belajar intens, ketemu dengan orang-orang yang tepat yang ngajarin saya tentang firman dan yang benar ya, bukan firman yang palsu gitu loh. Itu tentang Injil segala macam. Nah, itu saya banget, saya makin bertumbuh. Iman makin bertumbuh, pengetahuan tentang firman makin bertumbuh, ya kan? Dan apakah proses ini mulus-mulus saja? Kembali lagi, enggak. Banyak tantangan yang saya alamin, banyak juga kejatuhan yang saya alamin. Cuman saya memutuskan untuk berjalan terus sampai akhirnya ketemu beberapa pendeta, didoakan, dinubuatkan bahwa saya akan jadi pengajar, seorang pendeta, seorang pastor, apapun itu sebutannya lah ya. Tapi saya nggak mau. Saya pikir ya udah, saya seorang pelajar saja, memperhatikan firman aja gitu loh. Didoakan 1 pendeta, 2 pendeta, 3 pendeta, 4 pendeta, sampai saya udah nggak bisa hitung lagi, semuanya isinya sama. Akhirnya saya menyerah dan akhirnya saya memutuskan untuk belajar di Sekolah Tinggi Teologia, STT. Kalau pada waktu itu saya membuat sebuah kesalahan atau jatuh dalam dosa, terus saya udah deh, kayaknya udah males lagi deh, saya patah semangat gitu ya. Mungkin saya nggak akan sampai di titik masuk ke STT, saya belajar lebih dalam lagi dan akhirnya bisa berbicara di depan kalian semua gitu loh, ya kan? Sama kayak misalnya kita lihat salah satu murid Yesus yang terkenal gitu loh, yaitu namanya Simon. Iya, namanya itu Simon artinya. Kita mengenal dia dengan Simon gitu. Padahal dengan bahasa aslinya itu Simon. Nah, Simon gitu loh. Nah, Simon ini siapa? Simon itu adalah murid yang diberi nama oleh Yesus, yaitu Kefas dalam bahasa Aramnya, yang artinya batu, rock gitu loh. Dan dalam bahasa Yunaninya adalah Petras, yang kita kenal dengan Petrus. Nah, Petrus ini seorang nelayan, teman-teman. Seorang nelayan di Danau Galilea. Dan Danau Galilea ini banyak nama ya. Disebut Danau Galilea, Danau Tiberius. Jadi jangan bingung gitu loh dengan beberapa sebutan Danau Galilea. Nah, ketika waktu itu Yesus itu mengajar di pinggir Danau Galilea gitu loh. Dan si Petrus ini dia baru aja semalaman. Nah, nelayan kan kalau menjala ikan itu tuh di malam hari kan, ya kan. Nah, dia itu udah semalaman nyari ikan, nggak dapat sama sekali gitu loh.
dia pergi ke pesisir pantai, ya kan, ke pantai danau, dan dia melihat bahwa di situ Yesus sedang mengajar. Yesus naik ke atas perahunya gitu loh, mengajar orang. Dan Yesus bilang ke dia, ya kan, mari kita bertolak, ya kan. Jadi waktu itu Yesus sedang mengajar di pinggir Danau Galilea, ya kan. Dan Petrus itu baru aja pulang dari mencari ikan gitu loh. Dia semalaman mencari ikan tapi nggak ketemu gitu loh. Nah, ketika dia balik ke pesisir pantai, dia melihat Yesus sedang mengajar. Dan setelah Yesus mengajar ya, tentunya Yesus mengajar dan menimbulkan kesan yang wow gitu kepada Petrus. Kenapa? Yesus naik ke atas perahunya Petrus dan bilang, mari kita bertolak ke danau gitu loh. Sedangkan Petrus ini kan bukan nelayan newbie, saudara-saudara. Petrus ini tuh nelayan profesional gitu loh. Dia secara dan perlu teman-teman tahu bahwa ikan yang diasinkan dari Danau Galilea itu adalah komoditi yang kelas atas gitu. Karena para aristokrat Roma pada waktu itu sangat senang banget makan ikan itu gitu loh. Jadinya Petrus ini tuh seorang nelayan profesional yang memang menggantung hidupnya kepada mencari ikan. Dan dia udah semalaman nyari ikan gak dapat. Terus Yesus suruh balik lagi ke danau, ya kan. Akhirnya dia nurut gitu. Terus suruh lemparkan jalannya gitu loh. Ketika jalannya diambil, ya kan, ternyata Petrus menemukan jalannya tuh full gitu loh dengan ikan, bahkan nggak ditariknya susah sampai akhirnya perahunya mulai tenggelam sampai akhirnya harus minta bantuan perahu yang lain. Dan ketika Petrus menyadari hal itu, dia langsung sadar bahwa Yesus ini Tuhan nih. Akhirnya dia langsung, Tuhan, jangan deket-deket, saya nggak layak gitu loh. Saya orang berdosa, ya kan. Teman-teman bisa lihat ini di Lukas 5, 1-11, ya kan. Nah, dia langsung begitu, tapi Yesus bilang, enggak, maksudnya ikut aku dan aku akan jadikan engkau penjala manusia. Dan Petrus, orang yang udah profesional di bidangnya gitu loh, meninggalkan itu semua dan ikut Yesus. Tapi apakah perjalanan Petrus selesai sampai di situ? Enggak. Masih banyak yang Petrus perlu pelajari gitu loh. Banyak yang Petrus perlu mengamati dari Yesus gitu loh. Kita bisa lihat di beberapa kisah ya. Kayak di Matius 8, 14-15 di mana Yesus menyembuhkan mertuanya Petrus gitu loh. Petrus melihat sendiri orang yang dia pahami sebagai Tuhan menyembuhkan mertuanya sendiri gitu loh. Terus di Matius 14 dimulai dari ayat 22 di mana waktu itu ya teman-teman udah pasti tahu lah ya, di mana Yesus berjalan di atas air, ya kan. Waktu pas ada badai mereka gini terus Yesus berjalan di atas air. Yang lain pada takut, cuma Petrus doang. Tuhan, itukah engkau? Kalau itu engkau, saya juga mau berjalan. Langsung Petrus itu seorang pelaku firman. Dia tuh bukan hanya seorang follower yang pasif doang gitu loh. Dia pengen. Jadi dia berjalan di atas air, tapi nggak sampai di situ. Ternyata di tengah jalan dia ada keraguan, makanya dia mulai tenggelam. Gitu loh. Kadang-kadang di dalam perjalanan kita juga kita ada masa-masa di mana kita ragu, tapi teman-teman teruslah berjalan, jangan berhenti di situ. Seperti Petrus nggak berhenti di situ juga. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini salah satu pengakuan Petrus yang mencengangkan. Di saat di dalam Matius 16 ya, judulnya pengakuan Petrus. Ya kan? Nah, jadi Yesus itu bertanya, menurut kalian, menurut kamu, siapakah aku? Ada yang jawab, kamu adalah Elia, kamu adalah ini, enggak. Terus Yesus bertanya terus sampai akhirnya, kalau di dalam bahasa aslinya, Yesus berkata gini loh, menurut kamu, kata ganti orangnya itu sampai dipakai 2 kali. Dan di dalam bahasa Yunani kalau sampai dipakai 2 kali begitu artinya penekanan. Artinya menurut kalian sendiri, menurut kamu sendiri siapakah aku? Dan Petrus langsung ngomong, engkau adalah Mesias. Dan di saat itu nama Simon diganti oleh Yesus menjadi Petras, yang artinya batu. Ya, tapi nggak sampai di situ. Wah, kita bilang, wah gila Petrus bisa nyadar bahwa Yesus Mesias di saat semua orang lain belum sadar. Tapi kita tahu lanjutan dari situ ketika Yesus bilang bahwa dia harus
ditangkap, mati dan bangkit, ya kan? Petrus menegur. Bayang pun. Nah, pokoknya itulah, ya kan? Seorang Petrus menegur seseorang yang dia sendiri pahami bahwa itu adalah Tuhan dan Mesias. Nggak tahu pikirannya pada waktu itu gimana. Dia menegur, oh jangan dong, jangan sampai itu terjadi. Itu apa ya kan? Itu ada kisahnya di Matius 16, ya kan? Terus Yesus, seseorang yang baru menyadari bahwa Yesus itu bukan menyadari ya, mendeklar bahwa Yesus itu Mesias, ya kan? Tiba-tiba bisa menegur Yesus supaya jangan Yesus ditangkap, harus mati di kayu salib dan bangkit gitu loh. Dan Yesus langsung bilang, "Enyahlah kau iblis." Gitu loh. Kadang-kadang juga di dalam perjalanan iman kita, ya kan, kita lagi naik, terus kita tiba-tiba pluk. Tapi jangan berhenti, saudara-saudara. Seperti Petrus juga nggak berhenti. Ini akan saya ulang-ulang terus loh. Petrus juga nggak berhenti gitu loh. Dan di Matius 26 waktu pas kisah dan lebih detail lagi di Yohanes 18, ya kan, ketika Yesus mau ditangkap, ya kan, kita mesti paham bahwa si Petrus ini ada seorang yang kasar. Dia kan nelayan, kan, pekerja kasar gitu loh, ya kan. Dia itu seorang yang pengennya praktek gitu loh, dia seorang leader, bukan seorang follower gitu ya. Dan dia itu waktu pas Yesus mau ditangkap, dia memotong kuping dari hamba imam tersebut. Dia itu siap mati. Dia udah bilang sendiri sama Yesus, dia siap mati. Dia siap mati buat Yesus. Tapi kita tahu bahwa Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Kenapa dia sampai menyangkal Yesus? Karena padahal kan dia siap mati kan, sampai menebas kuping yang mau menangkap Yesus gitu kan. Karena dia siap mati, dia siap perang, tapi dia tidak siap dipermalukan. Gitu loh. Dia tidak siap dipermalukan. Yesus ini sedang mengajar sesuatu yang konsep yang baru, sesuatu konsep yang tidak dipahami oleh Petrus. Gitu loh. Petrus yang kasar, seorang penjala ikan, ya, seorang yang mandiri gitu loh, bisa menghidupi dirinya sendiri karena ikan-ikan dari Galilea itu adalah komoditas yang mahal, gitu loh. Sekarang dia harus menjadi seorang disciple, seorang follower. Dia harus belajar dari sosok seorang Yesus gitu loh. Dan dia kadang-kadang bikin salah, seperti yang tadi saya bilang, teman. Dia nggak pernah berhenti, saudara-saudara, gitu loh. Waktu pas dia 3 kali itu, ya tadi saya bilang, dia tidak siap dipermalukan. Karena yang nunjuk dia pertama kali, wah kamu kan salah satu pengikutnya. Seorang hamba perempuan, seorang budak. Udah budak perempuan lagi, double minority itu, ya kan? Dan dia menjawab tidak. Dia menyangkal Yesus 3 kali. Bayangkan tuh. Nah, setelah Yesus mati di atas kayu salib, ya kan? Tercatat Yesus kan mati, terus bangkit, terus menampakkan diri. Nah, yang mau kita bahas itu ya di Yohanes 21. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, ya kan? Nah, kita dari kisah ini, Yesus yang udah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya sadar bahwa itu Yesus. Mereka ke pesisir pantai jadinya, terus mereka makan bersama Yesus. Terus ada satu cerita tentang Petrus lagi, yaitu ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Ulang. Jadi ada satu kisah tentang Petrus di mana Yesus bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Kalau dalam bahasa aslinya, ya kan, waktu pas pertanyaan pertama Yesus bertanya kepada Petrus, yaitu, Petrus, apakah engkau agape terhadap aku? Tapi Petrus berjawab bahwa, iya, aku filia kepada engkau. Yesus bertanya lagi untuk kedua, Petrus, apakah engkau agape kepada aku? Tapi Petrus menjawab lagi bahwa, iya, aku filia kepada engkau. Akhirnya, Yesus yang ngalah. Terakhir, yang ketiga kali, Yesus bertanya, Petrus, apakah engkau filia terhadap aku? Baru
Petrus berasa sedih dan dia menjawab, iya aku filia terhadap engkau. Gitu loh. Petrus yang bertemu Yesus dan dia udah sadar bahwa Yesus itu Tuhan, terus berjalan bersama Yesus selama 3,5 tahun, melihat semua perbuatan mukjizat Yesus, dan dia banyak kesalahan yang saya bilang tadi, bahkan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia udah tahu Yesus mati, bangkit, dan melihat sosok Yesus yang udah bangkit. Dia udah melihat hal-hal wow tersebut, tapi ketika ditanya, apakah engkau mengasihi aku, agape, kasih tanpa syarat, Petrus juga bisa jawab itu. Sampai Yesus sendiri harus menurunkan standarnya. Nah, tapi apakah Petrus berhenti? Enggak, Petrus berjalan terus tuh. Sampai akhirnya peristiwa Pentakosta, dan Petrus menjadi orang yang berbeda, teman-teman. Ya, berbedanya gimana sih? Kita tahu bahwa Petrus itu cuma seorang nelayan, tapi ketika dia mengajar bahwa bertobatlah, kerajaan Allah udah dekat, ya kan, bahkan dia menyembuhkan orang lumpuh. Dia jadi dari yang seorang follower of Jesus, ya kan, seorang murid, akhirnya sekarang dia praktek melakukan seperti apa yang gurunya lakukan, gitu loh. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi ada yang padaku, tapi apa yang ada padaku akan aku berikan. Langsung bangkitlah. Orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Dan hal itu dilihat sama orang-orang imam-imam dan ahli-ahli Taurat, mereka nggak senang. Dan akhirnya Petrus disidang sampai 2 kali, teman-teman. Dan di situ para imam-imam mereka nyadar bahwa Petrus ini bukan orang yang terpelajar ternyata. Petrus ini ternyata orang awam, dan kata awam di dalam Alkitab itu dipakai idiotes. Ya kan? Nah, jadi teman-teman mungkin ada menganggap bahwa aduh saya nggak pintar. Saya pemahaman Alkitabnya kurang. Jangan nyerah, belajar terus teman-teman. Petrus saya dibilang sama ahli Taurat itu idiotes. Tapi mereka heran, kok Petrus yang idiotes ini ngomongnya terpelajar banget. Gitu loh. Waktu pas dia dilarang untuk menyebarin firman, Petrus jawab apa? Lebih baik mana mengikuti aturan manusia atau aturan Tuhan? Ya, mereka diam, para ahli. Ya. Terus bukan hanya menyembuhkan orang lumpuh, tapi Petrus juga membangkitkan orang mati. Nih, ada di Kisah Para Rasul 9 mulai ayat 36. Jadi Petrus membangkitkan Tabita. Terus apa sih yang mau dibahas? Maksudnya dari semua contoh ini gitu loh. Ya kita mungkin seperti kita sekolah ya. Awal-awal kan nggak langsung SMP, nggak langsung SMA, nggak langsung kuliah, kecuali mungkin jenius gitu loh ya. Kita ada tahapannya, kita masuk playgroup, kita masuk TK, terus kita naik ke SD, kita naik SMP, kita naik SMA, kuliah, dan lain-lain, ya kan. Dan di saat kita belajar itu, waktu pas anggaplah kita di SD, 1 tambah 1, 2, naik lagi, 2 kali 2, 4, ya kan. Mungkin ada yang tinggal kelas, karena nggak bisa mengikuti. Mungkin ada yang malah percepatan kelas gitu loh, lengkap, karena udah terlalu pintar, ya kan. Mungkin juga ada yang biasa-biasa aja gitu loh. Tapi yang pasti adalah satu, teman-teman. Kita sebagai murid Yesus, perjalanan iman kita tidak boleh berhenti. Kita harus terus berjalan menuju tujuan kita yang udah kita tetapkan, yaitu semakin mirip Yesus, semakin sempurna kayak gitu loh. Jadi kita jalan terus TK, SD, SMP. Walaupun ujiannya makin sulit kan, kayak gitu loh. Nah, sama seperti kalau bayi makan lembek ya kan, terus makin lama makanannya juga makin keras dong. Kayak kita sekarang bisa makan kacang goreng gitu yang keras ya kan. Nah, kalau kita demennya firman yang lembek-lembek terus, yang enak-enak terus, dan yang itu mulu, perlu dipertanyakan apakah kita sudah berjalan dalam proses kita atau kita sebenarnya stuck. Gitu loh. Karena kalau udah seumur Firdi 35, 36, terus tapi dia masih makannya bubur terus,
mungkin ada yang salah gitu sama dia ya kan, atau dia cacat gitu ya kan. Dan itu perlu dipertanyakan juga dalam pertumbuhan iman kita. Apakah pertumbuhan iman kita mengalami kecacatan, stuck, atau pertumbuhan iman kita terus berjalan progresnya. Dan di dalam bulan Desember ini, di mana kita menanti-nantikan ulang tahun Jesus Christ, hari Natal gitu ya, dan udah ada pohon Natal, ya kan, di mana orang-orang mempersiapkan semua ornamen-ornamen untuk Natal. Tapi apakah kita sudah mempersiapkan hati kita untuk menerima Yesus yang sebenarnya? Kenapa saya bilang Yesus yang sebenarnya? Karena banyak orang yang cuma melihat Yesus dalam bentuk fisik bayi. Oh, Yesus lahir. Tapi kita lupa bahwa Yesus itu tumbuh besar juga, ya kan? Dia tumbuh besar, dia menjadi rabi, dia menjadi Mesias bagi kita, ya kan? Dan banyak orang yang karena stuck di Yesus yang di dalam pemikirannya itu Yesus yang baik terus, ya kan? Mereka cuma mikir bahwa oh, Yesus yang penuh kasih, tapi mereka lupa bahwa Yesus datang untuk membawa penghakiman dan pedang juga. Gitu. Jadi kita cuma pengen ambil comot-comot gitu loh. Oh, Yesus yang ini nih yang bisa saya terima, tapi Yesus yang ini saya nggak bisa terima. Dan perjalanan iman akan membukakan itu semua. Proses rohani kita akan membukakan itu semua. The all truth, keseluruhan siapakah itu Yesus. Yesus yang penuh kasih. Dan Yesus yang penuh kemarahan terhadap ketidakbenaran. Dan dalam Desember ini, saya mendoakan teman-teman semua supaya tahun 2022 nanti semakin baik. Bukan hanya semakin baik secara fisik, secara mental, tapi juga secara rohani. Di mana saya mendoakan supaya proses rohani kita, proses iman kita terus berjalan, makin naik, semakin sempurna menjadi seperti Yesus. Happy Sunday teman-teman. God bless. Mari kita mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau roti di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus, kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya kalau anggur di tangan kita ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus, kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak yang disayang Tuhan, mari kita nyanyikan doa berkat. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.